Selamat siang semuanya, selamat pagi, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan dan bagi kita semua. Baiklah, di pertemuan hari ini kita akan membicarakan tentang aktualisasi Pancasila. Ya, aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nilai dan norma Pancasila itu harus kita terapkan dalam tindakan kita. Contohnya adalah ketika kita menerapkan sila pertama, kita menjalani kepercayaan dan keyakinan pada agama kita masing-masing dengan tindakan berbuat baik, menjalankan semua syarat dan syariat kalau untuk Islam. Ya, menjalankan tuntunan-tuntunan agamanya masing-masing kalau untuk keyakinan ini. Ya, itu contoh penerapan nilai dan norma di sila pertama. Ya, jadi nilai dan norma Pancasila itu harus diterapkan dalam tindakan kita sehari-hari. Ya, kalau Muslim sholat, kalau non Muslim beribadah tetap berdasarkan tuntunan dan ajaran agamanya masing-masing. Kenapa harus diterapkan? Karena agar nilai dan norma itu tidak hilang. Kalau nilai dan norma itu tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai dan norma itu bisa saja hilang nanti. Sedangkan nilai dan norma Pancasila itu mengandung makna yang sangat luhur dan mengandung tujuan dari bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, kita harus memahami bahwa nilai dan norma Pancasila itu harus tetap ada. Oleh karena itu, harus diaktualisasi, diterapkan dalam bentuk kegiatan. Kegiatan yang tentu berhubungan dengan bangsa, negara, sosial, dan kehidupan kita sehari-hari. Selain menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, contohnya apa? Dalam dunia pendidikan. Kita harus menanamkan nilai-nilai itu dan norma-norma tersebut. Contohnya, tidak melakukan hoax atau menyebarkan hoax. Kalau dalam dunia pendidikan, informasi itu berawal dari data dan fakta. Artinya, sebagai mahasiswa, kalian harus mengaktualisasi Pancasila. Nilai-nilai dan norma dan Pancasila salah satunya kejujuran, demokrasi, dan semua diawali dari data dan fakta. Oleh karena itu, hindari hoax. Dengan menghindari hoax, kita telah mengaktualisasi Pancasila. Kita telah menerapkan nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam nilai dan norma Pancasila. Ya, aktualisasi ini harus dilakukan oleh mahasiswa. Karena apa? Karena dalam dunia pendidikan, kalian nanti setelah lulus akan berada di masyarakat. Agar ilmu kalian yang kalian tempuh dalam jenjang pendidikan dapat digunakan dengan baik, dapat bermanfaat dengan baik, dan mengandung nilai dan norma Pancasila. Karena bagaimanapun nilai dan norma Pancasila merupakan tujuan dari negara ini. Ya,
Dalam aktualisasi Pancasila ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma. Ya, saya dalam kehidupan sehari-hari ada juga norma hukum, ada dalam bentuk kenegaraan, dan norma-norma moral, adat istiadat, ya, budaya. Jadi budaya pun mengandung nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, dan kita tidak punya hak untuk menjatuhkan budaya apapun di Indonesia ini selama mereka masih mengikuti dan memiliki nilai dan norma dari Pancasila. Keberagaman budaya itu selalu menerapkan nilai dan norma Pancasila sebenarnya. Pasti memiliki nilai-nilai kearifan lokal, kedamaian, keagungan, keberagaman, toleransi. Nilai-nilai itu dalam adat, budaya, sosial, hukum, kenegaraan itu selalu ada. Artinya, kita bisa menerapkan Pancasila, nilai-nilai dan normanya dalam bentuk kebudayaan. Apalagi budaya Indonesia itu dari sejak zaman dulu sudah ada. Dan nilainya sangat kuat. Ya. Selain aktualisasi tadi ada di norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma sosial, serta moral, ya, realisasi Pancasila juga harus dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Contohnya adalah pemilihan umum yang sebentar lagi kita ikuti, kita laksanakan. Ya, ingat ada nilai demokrasi. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus ikut dalam pemilihan umum itu. Ikut serta dalam memilih pemimpin yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Dan itu harus dilakukan oleh warga negara sebagai bentuk aktualisasi dari Pancasila, sila keempat. Ya, sistem demokrasi kita, demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, harus kita mengikuti pemilu. Ya, makanya KPU, atau Komisi Pemilihan Umum itu memberikan berbagai macam sarana informasi dalam salah satu dalam bentuk debat agar kita sebagai warga negara bisa memahami setiap calon yang mengajukan dan diajukan oleh KPU sebagai calon presiden dan wakil presiden Indonesia nanti ke depannya seperti apa. Cocok tidak untuk kita, cocok tidak untuk bangsa kita, cocok tidak untuk negara kita, cocok tidak untuk keberagaman kita. Jadi kita jangan memilih pemimpin yang tidak mengaktualisasikan Pancasila itu. Karena apa? Karena ini akan berkaitan dengan keberagaman hukum tadi, keberagaman nilai tadi, keberagaman norma tadi. Karena bentuk aktualisasi Pancasila itu kita memilih sesuai dengan demokrasi. Bebas tapi harus bertanggung jawab. Apa yang kita pilih akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya seperti apa. Oleh karena itu, salah satu bentuk dari realisasi aktualisasi Pancasila adalah kita menanamkan demokrasi Pancasila yang bebas bertanggung jawab dalam pemilihan umum salah satunya. Kedua, contohnya adalah kita berlaku adil pada setiap warga negara.
Kalau kita mau diperlakukan adil, kita juga harus adil dong sama orang lain. Ya, kalau kita puasa, kita harus adil dong. Kan yang wajib puasa itu muslim. Non-muslim tidak wajib untuk berpuasa. Artinya, kita jangan memaksa non-muslim untuk berpuasa. Itu berarti tidak adil. Berarti sudah melanggar nilai dan norma dari sila kelima Pancasila. Kan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, kita harus adil secara norma dan nilai. Ya, dalam nilai eh, keagamaan bahwa setiap orang wajib mengikuti kepercayaannya masing-masing sesuai dengan agamanya masing-masing. Tetapi kalau memang itu kewajiban hanya pada diri kita yang memeluk agama itu, kita nggak boleh memaksakan apa yang kita yakini kepada orang lain. Itu artinya salah satu contoh lain dari aktualisasi Pancasila itu adalah sebagai warga negara dalam masyarakat kita adil terhadap non-muslim bagi muslim. Ya, karena muslim itu mayoritas. Sedih saya melihat berbagai macam berita dan informasi bahwa sebagai mayoritas kita malah berperilaku seenaknya. Itu tidak boleh. Memang hanya oknum tertentu yang melakukan itu. Tapi itu akan berdampak pada yang lain. Ya, oleh karena itu ingat, aktualisasi Pancasila itu menanamkan dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam masyarakat, keberagaman, keagamaan, norma, sosial, budaya, adat, dan lain sebagainya. Ya, yang berhubungan dengan bangsa dan negara ini. Oke, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi dan globalisasi merupakan salah satu bentuk penyebaran informasi yang sangat masif, ya, apalagi dengan bantuan media sosial, ya, elektronik, teknologi yang bisa dikatakan membuat warga negara saat ini menjadi ketergantungan, terutama di Indonesia. Ya, teknologi dengan bantuan media sosial itu sudah membuat ketergantungan yang sangat luar biasa, terutama dalam faktor perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Artinya apa? Artinya dalam proses globalisasi itu dikhawatirkan nilai dan norma itu hilang karena tertutupi oleh nilai dan norma dari negara-negara lain. Buktinya apa? Buktinya sekarang coba nanti saya akan tes ya di pertemuan ke berapa ya? Ke pertemuan ke-14 berarti ya. Ya nanti saya akan tes kalian. Paham nggak kalian dengan budaya kalian sendiri, nilai kalian sendiri, norma kalian sendiri? Karena sampai saat ini ketika saya mengajar Pancasila dari kewarganegaraan, mahasiswa sendiri dia tidak paham budayanya sendiri. Padahal budaya itu bukan nilai dan identitas dia sebagai warga negara Indonesia. Dia tidak paham identitasnya, terus dia mau berperilaku seperti apa? Seperti gimana? Ya, alasannya karena dia Gen Z. Ya, teknologi informasi mengendalikan dia secara penuh. Padahal harusnya kita lah yang mengendalikan informasi itu. Bahwa kita dikendalikan oleh informasi dan teknologi. Inilah kenapa nilai dan norma Pancasila itu harus diaktualisasi. Agar apa? Agar nilai dan norma itu tidak hilang. Apalagi dengan globalisasi yang sangat masif, dengan media sosial sangat masif, begitu.
Oke. Dalam globalisasi, negara-negara berkembang mau tidak mau, suka tidak suka harus berinteraksi dengan negara maju. Ya, melalui interaksi inilah negara maju pada akhirnya melakukan hegemoni dan dominasi terhadap negara-negara berkembang dalam realisasi ekonomi politik internasional. Ya, globalisasi yang hampir menenggelamkan setiap bangsa tentunya memberikan tantangan yang mau tidak mau harus bangsa itu taklukkan. Era keterbukaan sudah dan mulai mengakar kuat. Identitas nasional adalah barang mutlak yang harus dipegang agar tidak ikut arus sama dan seragam yang melenyapkan warna lokal serta tradisional bersamanya. Artinya, identitas nasional itu tidak bisa hilang dan tidak boleh hilang. Suka tidak suka, mau tidak mau sebagai warga negara Indonesia, kita harus mau mengaktualisasi Pancasila. Nilainya, normanya, adat istiadatnya, budayanya itu milik kita semua. Itu bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Bahwa Indonesia itu memang ditakdirkan untuk beragam. Kita tidak bisa menginginkan Indonesia itu satu ragam, nggak bisa. Kita tuh udah beragam. Kita sudah ditakdirkan untuk beragam, oleh karena itu kita harus jaga identitas nasional itu. Ya, agar warna lokal itu tidak hilang. Aktualisasi Pancasila ini sangat penting. Apalagi untuk zaman saat ini, di mana keterbukaan informasi itu sangat luar biasa masif. Tapi saking banyaknya keterbukaan informasi sampai membuat orang tuh menghilangkan apa yang harusnya tidak boleh dihilangkan. Ini cara berpakaian, kan? Atau dari upacara-upacara adat, ada nilai-nilai yang dilupakan. Makanya harus dilestarikan, ya. Karena perlu dipahami bahwa identitas nasional, yaitu Pancasila, mempunyai tugas menjadi ciri khas pembeda bangsa kita dengan bangsa lain. Yang namanya pembeda harus berbeda. Nilainya beda, normanya beda. Jadi jangan pernah samakan kita dengan bangsa yang lain. Nilai kita berbeda, norma kita berbeda. Kita punya Pancasila, negara lain nggak punya. Kita punya Pancasila yang menjadi payung bagi seluruh keberagaman di Indonesia. Itu agama, adat, budaya, keyakinan, kepercayaan itu menjadi payung hukumnya. Kita harus hargai itu, hormati itu, tanamkan dan aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari nilai-nilai dan norma-normanya. Contohnya, perlakuan kita pada orang tua harus seperti apa. Ya, sekarang banyak anak itu ngebantah pada orang tua, pada dulu tidak bisa seperti itu. Kalaupun kita mau bantah dengan bahasa yang baik. Sekarang dengan keterbukaan informasi, dengan arus informasi yang tidak bisa dibendung, banyak orang atau anak-anak itu mereka menggunakan bahasa-bahasa yang kasar pada orang tuanya. Dan itu dianggap wajar. Karena melihat apa? Karena melihat bangsa lain seperti itu. Padahal kita kan bukan bangsa lain. Kita tuh bangsa yang berbeda dengan yang lain. Karena kita punya Pancasila sebagai ciri khas. Kita punya nilai dan norma yang berbeda. Artinya jangan samakan kita dengan yang lain dong. Kita sangat menghormati yang lebih tua. Kita tahu bagaimana cara bersikap pada yang lebih tua. Ada sopan santun yang diajarkan dalam adat istiadat terus sampai saat ini. Masa itu mau dihilangkan? Sopan santunnya di mana?
Ya, Pancasila bukanlah sesuatu yang beku dan statis. Pancasila cenderung terbuka, dinamis, selaras dengan keinginan maju masyarakat penganutnya. Ya, implikasinya ada pada identitas nasional kita yang terkesan terbuka, serta terus berkembang untuk diperbaharui maknanya agar relevan dan fungsional terhadap keadaan sekarang. Ya, ketika globalisasi tidak disikapi dengan cepat dan tepat, maka akan mengancam eksistensi masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Kita terancam dengan adanya globalisasi yang masif dan generasi-generasi yang tidak mau peduli dengan Pancasila, nilai dan normanya, bahkan tidak mau mengaktualisasikan itu, menganggap itu jadul. Padahal nilai dan norma itu sangat luar biasa, memiliki makna yang sangat luhur. Dan kita semua memahami itu semua. Tanpa itu kita akan kehilangan identitas kita sebagai sebuah bangsa. Ya ingat, penting sekali untuk mengaktualisasikan Pancasila. Ya, oleh karena itu, globalisasi adalah tantangan bangsa ini yang bermula dari luar. Sedangkan pluralisme sebagai tantangan dari dalam yang jika tidak disikapi secara bijak, tentu berpotensi menjadi masalah yang bisa meledak suatu saat nanti. Ya, berhasil atau tidaknya kita menjawab tantangan keterbukaan zaman itu tergantung dari bagaimana kita memakai dan menempatkan Pancasila dalam berpikir dan bertindak. Ya, sekarang kita akan bicara aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus sebagai mahasiswa. Aktualisasi Pancasila di kampus dapat dilihat dari segi pendidikan dan pembelajaran. Ya, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengajarkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, keadilan, dan persatuan. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa diajak untuk mengembangkan sikap saling menghargai, bekerja sama, dan berbagi pengetahuan dengan sesama mahasiswa tanpa memandang perbedaan latar belakang, suku, agama, dan ras. Itulah kenapa saya ingin kalian dalam semua tugasnya dari awal sampai akhir itu kelompok semua. Karena apa? Ini adalah salah satu cara untuk mengaktualisasi Pancasila. Kalian harus belajar dari perbedaan latar belakang, suku, agama, dan ras sebagai sebuah kekuatan dan identitas negara ini. Kalian harus menghargai dan bekerja sama dengan baik dan berbagi pengetahuan antar teman-teman kalian yang berbeda latar belakang, suku, agama, dan ras itu. Karena itu semua adalah kekuatan. Ya, makanya semua tugas saya dari awal sampai akhir itu kelompok. Ya, dengan demikian, kampus menjadi tempat yang inklusif dan terbuka bagi semua orang, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Ya, aktualisasi Pancasila juga dapat terlihat dalam kegiatan kemahasiswaan di kampus. Mahasiswa diharapkan aktif berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan, salah satunya. Kemudian, contohnya adalah himpunan mahasiswa, organisasi sosial, unit kegiatan mahasiswa, dan lain sebagainya. Ya, Pancasila mengajarkan pentingnya mengedepankan persatuan dan kesatuan serta mendorong partisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Ya, melalui kegiatan ini mahasiswa dapat belajar menghormati perbedaan, berdialog, dan mencari solusi bersama untuk permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Itulah harapan saya kenapa kalian tuh, saya ingin kalian tuh berkelompok, mengenal satu sama lain, bekerja sama,
memahami perbedaan yang lain dari bahasa, dialog, dan mencari solusi bersama sebagai sama-sama mahasiswa Indonesia yang berasal dari berbagai macam keberagaman. Ya, aktualisasi Pancasila juga terlihat dalam kehidupan berorganisasi di kampus. Kampus merupakan tempat ideal untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang termaktub dalam Pancasila. Ya, dalam pemilihan pemimpin organisasi, contohnya mahasiswa diajak untuk menggunakan mekanisme demokrasi seperti pemilihan umum. Kemudian memberikan suara secara adil dan menghargai keputusan mayoritas. Ya, hal ini penting untuk membentuk pemimpin yang bertanggung jawab, adil, dan dapat mewakili kepentingan seluruh anggota organisasi. Makanya pemilihan umum itu penting. Ya, aktualisasi Pancasila juga dapat dilihat dalam hubungan antara kampus dan masyarakat sekitar. Kampus tidak hanya menjadi tempat belajar dan berorganisasi, tapi juga pusat pengabdian kepada masyarakat. Makanya nanti mahasiswa-mahasiswa saya komunikasi semester 4, saya akan ajarkan kalian untuk pengabdian pada masyarakat yang sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi kalian sudah belajar ilmunya di kampus, kalian mengabdi ke masyarakat. Ya, membuat pelatihan sederhana, pendampingan, dan lain sebagainya. Ya, Pancasila mengajarkan pentingnya berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Mahasiswa dapat melibatkan diri dalam kegiatan pengabdian masyarakat seperti pengajaran di sekolah-sekolah, pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu, atau menginisiasi proyek-proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar kampus. Contohnya, membantu pembangunan rumah ibadah, membantu dalam kegiatan beribadah, misalnya yang lagi Natal kita bantu, minimal kita jaga parkirnya deh gitu. Kalau kita mungkin Muslim ya, terus kita bantu deh sok yang non Muslim biar, misalnya yang Kristen biar dia beribadah dulu dengan tenang, kita bantu menjaga parkiran. Itu salah satu bentuk dari aktualisasi Pancasila. Kalau di lingkungan kampus kita itu ada gereja dan masjid. Begitu pun sebaliknya, gitu. Ketika yang Muslim itu dia lagi sholat, yang non-Muslim bantu untuk menjaga parkiran. Itu contoh ya. Contoh pengabdian pada masyarakat dalam aktualisasi Pancasila. Dan itu harus dilakukan. Dan itu ada. Ada pengabdian pada masyarakat yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Ya. Dengan melibatkan diri dalam kegiatan ini, mahasiswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktek nyata, serta memperluas pemahaman mereka tentang realitas sosial yang ada di sekitar kita. Ya, aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus juga terkait dengan pengembangan penelitian dan inovasi. Pancasila mengajarkan pentingnya menghargai pengetahuan, kebenaran, dan pemikiran kritis. Ya, artinya kritis itu untuk membangun loh. Bukan kritis untuk menjatuhkan, tapi kritis untuk membangun. Dengan apa? Dengan ilmu kalian. Misalnya kalian ahli komunikasi, melihat bahwa, kayaknya kamu butuh kemampuan public speaking deh. Ayo deh, aku bantuin kamu biar kamu jago public speakingnya. Bukan, kamu tuh nggak bisa ngomong, udah kamu pergi. Nah, itu salah. Kalau kamu sebagai orang komunikasi, orang nggak bisa public speaking, kamu ajarin. Karena kamu punya ilmunya. Sampai dia bisa public speaking itu termasuklah pengabdian pada masyarakat. Kamu dampingi dia sampai dia bisa. Jadi kamu kritis tapi kamu memberikan solusi untuk membangun dia menjadi lebih baik. Itulah Pancasila. Ya, kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan dan inovasi harus mendorong mahasiswa untuk mengembangkan penelitian yang berbasis pada kepentingan masyarakat. Ya, dalam konteks ini Pancasila menjadi dasar bagi kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat dan memberikan solusi yang berkelanjutan. Ya, aktualisasi Pancasila juga terlihat dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang berintegritas dan beretika.
Pancasila mengajarkan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab. Ya, dalam kehidupan kampus, mahasiswa diajak untuk menghindari perilaku korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran etika lainnya. Ya, dengan menerapkan prinsip Pancasila di kampus, kampus dapat menjadi lingkungan yang mendukung pertumbuhan moral dan membentuk generasi muda yang berintegritas. Organisasi Pancasila dalam kehidupan kampus memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter mahasiswa, menjaga keberagaman, dan membangun masyarakat yang adil. Ya, jadi melalui pendidikan dan pembelajaran, kegiatan mahasiswa, kemahasiswaan, kehidupan berorganisasi, hubungan dengan masyarakat sekitar, pengembangan penelitian, dan serta menciptakan lingkungan yang kampus yang beretika, mahasiswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan praktek sehari-hari dengan sangat baik. Ya, jadi ingat, tanamkan semua nilai dan norma-norma Pancasila dalam kegiatan kalian sehari-hari, dalam sifat dan karakter kalian sehari-hari. Jadikan kampus kita ini menjadi bagian atau sarana dalam pengaktualisasian Pancasila yang sangat baik untuk diri kalian, masyarakat, dan bangsa Indonesia ke depan. Ya, terima kasih telah mengklik video ini. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan di sini adalah untuk contoh perkuliahan. Tidak ada niat untuk menjatuhkan atau menghina organisasi, kelompok-kelompok tertentu, dan lain sebagainya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.